Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati dan rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-50 dengan subtema Danau Toba sebagai kawasan wisata Bali Baru. Pemerintah sedang mendorong percepatan pembangunan pariwisata secara nasional dengan membangun 10 wisata Bali Baru, dan salah satu di antaranya adalah Danau Toba sebagai tujuan wisata berkelas dunia. Daerah Bali dijadikan sebagai rujukan karena memang Pulau Bali telah menjadi tujuan dari wisatawan mancanegara, termasuk juga wisatawan domestik. Kalau kita simak, Pulau Bali memiliki daya tarik yang sangat memukau sehingga banyak wisatawan untuk mengunjungi Bali. Daya tarik andalan utama dari Pulau Bali adalah keindahan alam dan peradaban masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain adalah akses untuk mencapai objek wisata yang baik, peran pengusaha dan masyarakat menciptakan lingkungan yang semakin menarik, aman, nyaman, dan menyenangkan dengan pelayanan wisatawan yang semakin baik dan intensitas publikasi dalam negeri maupun di luar negeri. Pertanyaan berikutnya adalah, bisakah Danau Toba menjadi daerah wisata berkelas dunia? Untuk menjawab itu tentu kita harus memahami faktor-faktor unggulan maupun faktor-faktor pendukung yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata Danau Toba. Danau Toba terbentuk dari letusan gunung berapi yang sangat dahsyat sekitar 74.000 tahun yang lalu. Dan dapat diduga bahwa letusan itu sangat mempengaruhi iklim, mempengaruhi lingkungan dan kehidupan di masa lalu. Faktor unggulan dari aspek keindahan alam. Danau Toba terdapat di daerah Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu danau terbesar di Asia Tenggara dan merupakan danau terluas kedua di dunia, yakni setelah Danau Victoria di Afrika. Saat ini Danau Toba menyimpan panorama indah sebagai suatu keindahan alam yang mempunyai daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Kata orang Belanda ketika menjajah Indonesia, jangan mati dulu sebelum melihat Danau Toba. Begitulah ungkapan dari orang Belanda waktu itu membandingkan Danau Toba dengan keindahan alam di tempat lain yang memang sangat luar biasa. Terdapat 20 lebih objek wisata di sekitar Danau Toba. Antara lain adalah pertama, kebun bunga Sapo Cuma Tongging berada di pinggir Danau Toba dan terkenal karena banyak bunga berwarna-warni yang menjadi daya tarik tersendiri. Yang kedua adalah Lembah Bakara dengan 2 aliran sungai, yakni Aek Silang dan Aek Simangira yang bermuara di Danau Toba yang memberi warna tersendiri. Yang ketiga, terdapat beberapa air terjun. Antara lain adalah air terjun Situmurun Binangalom, air terjun Binaga Bolon, air terjun Turunan Bolon, atau disebut juga terjun naga, menambah keindahan alam di sekitar Danau Toba. Yang keempat, terdapat juga beberapa bukit sebagai tempat untuk melihat keindahan alam Danau Toba. Kita lihat misalnya ada Bukit Holbung
dan Bukit Indah Simarajunjung, dilengkapi dengan hamparan kawasan sawah dan ditemukan juga kebun kopi dan teh. Selanjutnya yang kelima, terdapat beberapa lokasi di pinggir danau yang disebut pantai danau. Ya, antara lain adalah Batu Hoda dan Pantai Parogo. Kedua tempat ini sangat cocok untuk berkemah dan juga untuk memancing. Selanjutnya ditemukan juga beberapa objek wisata budaya di Pulau Samosir maupun di sekitarnya. Antara lain adalah ditemukan si Gale-Gale. Nah, ini adalah salah satu objek wisata yang juga patut dikunjungi. Kemudian ada makam kuno Raja-Raja Batak. Dan sekarang kita temukan juga di sana Museum Peradaban Batak yang dilengkapi dengan berbagai cerita sejarah dan juga bukti-bukti yang bisa mendukung ya, beberapa dari cerita sejarah tersebut. Sangat menarik. Namun perlu juga dipahami bahwa Danau Toba memang indah, luar biasa. Tetapi di luar Danau Toba, di Provinsi Sumatera Utara, terdapat juga daerah-daerah yang mempunyai keindahan alam dan juga memiliki kekayaan alam yang spesifik yang berada di pegunungan Bukit Barisan. Dan ini merupakan satu objek wisata yang bisa menjadi satu jaringan mendukung Danau Toba sebagai kawasan wisata bertaraf internasional. Misalnya ditemukan Taman Nasional Loser atau dikenal dengan TNGL di Kabupaten Langkat. Kemudian ada Taman Nasional Batanggadis, ditemukan di Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian ditemukan juga Taman Hutan Raya atau Tahura di Kabupaten Garo. Dan ada beberapa cagar alam di berbagai tempat, seperti misalnya Batu Gajah di Kabupaten Simalungun, Batu Ginurit di Kabupaten Labuan Batu, Dolok Saut Surungan di Kabupaten Tapanuli Utara, Dolok Sibalbuali, Dolok Sipirok, dan Dolok Lubuk Raya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian ada Dolok Tinggi Raja di Kabupaten Simalungun, Liang Balik di Kabupaten Labuan Batu, dan sebagainya. Di samping itu juga ditemukan pantai yang indah seperti di Sibolga. Kemudian juga di Pulau Nias yang bisa dikembangkan sebagai pendukung daripada Danau Toba sebagai kawasan wisata berkelas dunia. Bagaimana pendukung dari aspek budaya? Penduduk Sumatera Utara termasuk multi etnis, multikultural. Di sana terdapat beberapa macam suku dan ada dua suku terbesar, yaitu suku Melayu dan suku Batak. Sejak zaman Belanda sudah dikenal ada suku Batak, yaitu satu rumpun suku yang terdiri pada beberapa etnis dengan pengertian mempunyai kesamaan budaya, bahasa, dan sebagainya. Dan di sana dikenal ada beberapa sebagai ciri daripada budaya suku Batak. Antara lain adalah sistem marga, sistem Dalihan Natolu, bahasa, dan juga aksara. Ini mencirikan budaya yang sangat menarik sebetulnya. Kalau ini bisa diceritakan dan juga ditampilkan dalam satu pentas seni tradisional. Banyak hal-hal yang bisa ditampilkan, misalnya acara pesta perkawinan dengan menggunakan sistem adat Dalihan Natolu. Sangat menarik. Terlebih-lebih lagi didukung oleh seni tari, seni suara. Kita kenal ada di sana tortor, kemudian juga lagu-lagu khas daerah, menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Samping itu ada budaya-budaya etnis lain seperti Karo, Simalungun, Pakpak, Dairi, Melayu. Ini akan melengkapi budaya yang ada di Sumatera Utara yang bisa mendorong pengembangan percepatan pengembangan dari Danau Toba sebagai wisata kelas dunia.
faktor pendukung dari aspek lingkungan. Faktor utama sebagai andalan yaitu keindahan alam dan juga faktor budaya tidak cukup karena diperlukan pendukung untuk bisa menjadikan daya tarik yang dapat memudahkan orang datang berkunjung. Antara lain adalah akses untuk mencapai Danau Toba. Pemerintah sudah membangun lapangan terbang, sangat mendukung untuk mencapai Danau Toba. Kemudian juga sekarang sedang dibangun jalan tol menghubungkan Medan dengan Prapat yang terletak di pinggir Danau Toba. Tetapi perlu juga dikembangkan jalan-jalan darat yang lebih bagus, yang bisa mencapai daerah lain lebih cepat, lebih nyaman, lebih aman, seperti mencapai kota Sibolga di pantai barat, mencapai Padang Sidempuan, mencapai Panjabungan, dan sekaligus menuju Sumatera Barat, dan juga mempunyai keindahan alam yang sangat indah. Kemudian dukungan perilaku atau karakter masyarakat, ini juga sangat menentukan. Bagaimana dukungan masyarakat untuk berperilaku, berkarakter, menerima wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara sebagai tamu yang membawa rezeki. Tentu mereka perlu suasana yang menyenangkan, menggembirakan, aman, dan juga dalam lingkungan yang bersih, nyaman. Ini memerlukan satu upaya keras bagi masyarakat Sumatera Utara dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai ciri khas dari masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba. Kemudian untuk bisa mendapatkan manfaat optimal dari wisata ini, maka masyarakat juga harus dibina untuk meningkatkan kreativitas dalam menciptakan berbagai karya yang menarik dan menjadi kebutuhan daripada para wisata, hingga berdampak terhadap peningkatan perekonomian rakyat. Kalau kita lihat di Bali misalnya, masyarakat sangat kreatif untuk menciptakan hal yang baru, sehingga masyarakat yang datang ke Bali terus berkeinginan lagi karena ada hal yang baru dan sangat menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, promosi adalah salah satu hal yang sangat menentukan. Banyak daerah-daerah wisata di Indonesia tidak diketahui oleh masyarakat, apalagi masyarakat dunia, karena kurang promosi. Oleh karena itu, promosi Danau Toba dan sekitarnya, objek-objek yang ada di Sumatera Utara, perlu ditingkatkan dengan profesional, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga Danau Toba sebagai kawasan wisata berkelas internasional, berkelas dunia, dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan devisa negara, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari segi keindahan alam dan juga dari segi potensi budaya yang kita miliki. Kita harapkan Danau Toba menjadi pusat wisatawan untuk Provinsi Sumatera Utara, sehingga bisa memberi dampak positif kepada objek-objek wisata lainnya yang juga cukup banyak di Provinsi Sumatera Utara, yang bisa menjadi jaringan mendukung pembangunan kawasan wisata Danau Toba. Dengan penjelasan singkat tadi, maka saya mencoba untuk menyampaikan beberapa saran. Pertama adalah mendorong percepatan pembangunan kawasan Danau Toba sebagai pusat pengembangan wisata kelas dunia di Provinsi Sumatera Utara secara sinergi dengan model pentahelik, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, kemudian masyarakat, pengusaha, dan media. Yang kedua, mendorong percepatan pengembangan berbagai objek wisata di seluruh Provinsi Sumatera Utara sebagai jaringan wisata kawasan Danau Toba yang berdaya guna secara optimal sebagai salah satu sumber devisa dan pendapatan masyarakat di daerah masing-masing. Jadi artinya Danau Toba sebagai pusat pengembangan wisata berkelas dunia dapat memberi dampak positif kepada objek-objek wisata lainnya yang ada di Sumatera Utara. Yang ketiga adalah mendorong peningkatan kreativitas masyarakat.
memantapkan potensi sumber daya lokal sebagai kegiatan usaha yang menarik dalam memenuhi kebutuhan para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah masing-masing. Jadi kreativitas ini perlu dikembangkan agar selalu ada perubahan-perubahan yang semakin meningkat daya tariknya, sehingga wisatawan itu semakin bersemangat untuk datang ke Sumatera Utara. Dan yang keempat adalah mendorong terjadi pengembangan sikap perilaku masyarakat dalam menerima para wisatawan dengan lebih simpatik, menyenangkan, dan memberi kesan yang mendalam, sehingga membawa suatu cerita yang baik ke daerah masing-masing dalam rangka juga sekaligus menyebarkan informasi yang baik tentang objek wisata yang ada di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. Inilah sekilas yang dapat saya sampaikan tentang Danau Toba sebagai kawasan wisata Bali baru, dan juga termasuk saran-sarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.